Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar 10, Allah telah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Selanjutnya Allah juga telah berfirman, taman itu akan menjadi indah jika dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, dengan daun, bunga, dan buahnya yang berguna. Surat Ibrahim 24. Taman itu adalah semua institusi yang kita berada di dalamnya, mulai dari rumah, kantor, hingga negara. Mari kita ciptakan semua itu dan kita ubah menjadi taman yang paling indah. Jangan biarkan institusi menjadi hutan belantara yang keras dan ganas lagi menakutkan. Pohon-pohon itu adalah pohon-pohon kebaikan berupa manusia-manusia berkarakter yang paling bahagia di akhirat. Semoga kita tidak hanya sebagai pohon yang menghisap jari, melainkan sebagai bagian di antara mereka yang berbahagia. Siapakah gerangan mereka-mereka itu? Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menguraikan yang maknanya bahwa ada 7 golongan orang yang kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali miliknya, yaitu yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang gemar beribadah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai. Yang kelima, bertemu dan terpisah dalam keadaan taat. Yang keenam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, karena seorang laki-laki yang digoda perempuan cantik dan terpandang lalu mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan rahasia seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan serta seorang yang berzikir kepada Allah saat sendirian sambil berlinang air mata karena takut. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, keberadaan 7 karakter tersebut beserta nilai-nilai yang ada pada mereka mencakup semua segmen, tidak hanya pada segelintir kaum sepuh, tetapi ia pada setiap pemimpin di kaula muda dan masyarakat pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Merekalah pohon-pohon kebaikan yang akan menjadi rumah tangga hingga negara kita sebagai taman yang terindah. Semua nilai di atas menjadi indikator kebahagiaan, kemakmuran, kemajuan serta kejayaan institusi kita. Pemimpin disebut pertama oleh Nabi SAW karena ia adalah dinamisator tumbuhnya pohon dan bunga kebaikan yang disebut di atas. Pemimpin hadir membangkitkan para pemuda, memakmurkan masjid, mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan menjunjung tinggi kecintaan dan persaudaraan serta takut kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran. Hal yang kita butuhkan saat ini bukanlah orang yang pandai semata, sedangkan ia jauh dari petunjuk Allah. Hal yang kita butuhkan adalah orang-orang yang dengan tulus dan tegas
serta berani mengatakan, "Aku takut kepada Allah," seraya menolak untuk bermaksiat. Dalam surat Az-Zukhruf 67 Allah telah berfirman, "Pohon kebaikan yang tidak pernah kering adalah kecintaan yang tumbuh di hati yang bersih yang disinari dengan pelita keimanan. Pancaran cinta itu akan abadi di dunia dan akhirat." Sahabat bersuara hati yang berbahagia, subur dan tidaknya pohon-pohon kebaikan itu amat tergantung pada gizinya yang diasupnya, yaitu zikir kepada Allah yang berkualitas, banyak dan berkesinambungan. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita awali dengan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak saja pengasih dan penyayang, tetapi juga menginginkan manusia agar berlaku kasih sayang kepada sesama. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menjanjikan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan kepada mereka yang taat beribadah dan menjauhi larangannya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita terus merubah diri menjadi orang yang semakin baik. Dari hari ke hari kita tumbuh menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.